Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Molaf Channel, channel yang mengedukasi dan menghibur, channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan bersama kita ketahui ya bahwa Evangelis Yonathan Nandar pada hari Jumat besok ya, Jumat besok teman-teman harus catat ini tanggal 2 September setelah Jumatan akan melaporkan Diolipah dan juga beberapa polemikus Kristen ke Polres Jakarta Selatan. Ya, jadi ada beberapa yang akan dilaporkan, yaitu yang pertama tentu saja Deolipa, terus yang berikutnya akan dilaporkan adalah para polemikus Kristen. Hal ini membuat para oten-oten sekarang lagi ketakutan, lagi ketar-ketir, ya. Mereka menggigil ketakutan, bahkan ada yang sudah berpikir untuk siap-siap kabur atau melarikan diri ke luar negeri. Jadi ini satu hal yang lucu ya. Mereka sudah kepikiran, wah nampaknya kita harus kabur juga menyusul Paul Jang, Sob Katul, dan Saipudin. Karena mereka tahu mereka itu bakal ditangkap kalau seandainya dilaporkan. Artinya apa? Ya, artinya apa? Artinya mereka sadar bahwa yang mereka lakukan ini melanggar hukum dan berpotensi ditangkap. Kalau kamu pede, ya, kalau kita ini pede misalnya, kita nggak melanggar hukum, kenapa harus takut? Hadapi dong. Ya, kalau kita pede, kalau kita nggak melanggar hukum, tapi kalau kita takut, ya kita sadar bahwa kita melanggar hukum, ya tentu saja memilih kabur. Dan itu yang sedang dirasakan oleh para oten-oten paukers ini ya, yang ada di dunia YouTube debat lintas agama. Yang cukup menarik adalah saat Deolipa melaporkan Evangelis Yonathan Nandar 2 hari yang lalu, ya itu saya melihat kok tumben ini ya, para polemikus Kristen yang ada di dunia medsos nggak ada yang membahas hal itu. Hanya satu, yaitu Sang Begoders. Ya, hanya satu channel dari pihak Kristen yang membahas tentang pelaporan dari Deolipa kepada Evangelis Yonathan Nandar. Padahal kita ketahui bersama, Nandar ini dianggap sebagai salah satu orang yang berbahaya dari misi kekristenan di Indonesia. Ya, Nandar disebut salah satu batu sandungan yang wajib disingkirkan. Kita tahu betapa bencinya para polemikus Kristen ini terhadap yang namanya Nandar ya. Karena dianggap Nandar ini adalah orang yang harus disingkirkan dan berbahaya bagi jalan mereka. Kita tahu statement-statement Nandar ini banyak membuat orang Kristen ini bertobat. Bahkan Paul Jang sendiri mengakui ya, banyak orang Kristen yang lemah iman, dia bilang ya, menurut dia yang lemah iman yang berhasil Nandar ajari sehingga memilih keluar dari Kristen. Itu pengakuan dari Paul Jang. Ya, walaupun dia mengatakan itu lemah iman, padahal sebenarnya yang benar adalah mereka sudah belajar dan mengetahui tentang kekristenan. Kalau orang-orang Paul Jang malah orang-orang yang nggak ngerti. Mereka lah orang-orang Kristen awam yang gampang dikibulin oleh si Paul Jang. Malah berbeda sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa lah. Namanya mereka juga sedang menghibur diri. Ya, sedang mencoba menghibur diri. Jadi kalau teman-teman lihat, ini agak aneh. Ya, kenapa mereka nggak membahas Nandar yang dilaporkan? Padahal saat Mangapul Sagala melaporkan saya, itu oten-oten paling antusias, bahkan suka mengeluarkan statement-statement yang berbau hoax ya, yang isinya hoax, sudah ditangkap, sudah ditetapkan sebagai tersangka gitu kan, ya dengan konten-konten dan thumbnail-thumbnail yang isinya tuh sampah semua. Jadi ada beberapa yang saya akan pertunjukkan kepada teman-teman ya. Ini adalah channel-channel yang paling sampah dibandingkan channel Kristen lainnya, yang biasanya cepat ya. Dan saat saya dilaporkan sama Mangapul pun, channel-channel inilah yang paling cepat bereaksi ya. Bahkan membuat statement sudah ditangkap, ya akan ketakutan gitu ya. Padahal saya santai, malah saya mempertimbangkan untuk menyerang balik apa tidak, walaupun banyak sekali desakan untuk melaporkan balik karena isinya sudah fitnah, pencemaran nama baik, dan dia juga melanggar beberapa undang-undang lainnya. Dan itu sudah dipelajari padahal sama ahli-ahli hukum ya. Tetapi saya memilih tunggu ada langkah selanjutnya dari pihak lawan, baru kita akan counter. Ya, tetapi channel-channel Kristen ini duluan bereaksi, yaitu siapa-siapa aja, saya kasih contoh. Ya, yang pertama adalah Pavel 88, teman-teman bisa lihat. Ya, ini hari ini ya, tanggal 1 bulan 9 2022 jam 8.38 ya. Teman-teman bisa lihat sampai sekarang Pavel 88 tidak membahas tentang pelaporan Nandar. Ya, teman-teman bisa cek 14 jam yang lalu, 17, 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu.
ya 4 hari yang lalu. Jadi fix ya, tidak ada yang membahas Nandar dari Pavel 88. Terus skot orang Belanda, ya skot orang Belanda juga waktu itu termasuk yang paling cepat, tetapi ini juga tidak ada membahas Nandar satupun, ya tidak ada satupun yang membahas Nandar. Terus kita bisa lihat Warane ya, ini si MN sekaligus RAK lah ya, satu paket. Kita tahu bahwa si MN ini termasuk yang paling dendam sama Nandar ya, paling sering dia ngatakan Nandar ini begini-beginilah ya. Dia termasuk yang paling sering bereaksi atas semua statement-statement Nandar. Tetapi untuk yang kali ini, Warana ya, juga memilih diam, teman-teman bisa lihat. Ya, 7 jam, 9 jam, 1 hari yang lalu, 2 hari, ya, sampai 7 hari, 5 hari, tidak ada yang membahas Nandar. Ya, teman-teman bisa cek sendiri ya, tidak ada yang membahas Nandar. Begitu juga dengan channel-channel yang terafiliasi dengan WAFM, ya, termasuk Bom-Bom. Harusnya Bom-Bom ini kan termasuk yang dendam juga sama Nandar, karena sering dipermalukan ya sama Nandar. Begitu juga orang-orang WAFM seperti Erben, Aderion, ataupun yang lain. Tidak ada satupun channel Oten yang bereaksi. Tidak ada satupun yang bereaksi ya. Yang saya ketahui adalah kemarin tuh mereka sempat berpikir apakah mereka bisa ikut melaporkan Nandar atau melakukan sokongan dari grupnya WAFM ya. Tetapi nampaknya mereka lebih memilih diam ya, nampaknya ya, saya nggak tahu. Tetapi yang pasti saya mendapatkan satu video juga ya, hasil kita menyadap. Nggak lah, bukan nyadap lah, kita punya orang ya. Jadi kita di pihak Kristen pun kita punya orang yang sebenarnya resah dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kekristenan ini, yang resah melihat kelakuan mereka ya. Dan ini adalah satu video yang luar biasa di mana ternyata mereka sendiri sudah mempertimbangkan untuk melarikan diri. Nah, jadi teman-teman simak ya, termasuk Aderion yang sedang menggigil ketakutan, Erben, dan juga oten-oten lainnya yang sedang menggigil ketakutan nih semua. Ya, sedang ketakutan besar. Karena apa? Mereka tahu yang mereka lakukan salah dan mereka sadar kalau sampai Nandar melaporkan hal ini, mereka juga akan ditangkap yang pasti. Ya, mereka akan mendekam di penjara karena melakukan fitnahan dan hujatan selama ini. Jadi ini adalah video ketakutan dari mereka ya. Mari kita tonton dulu video oten-oten yang sedang ketakutan ini. Dengerin dari penjelasan si Pak Kris gitu loh, maksudnya bukan apa. Sini aja. Suruh aja kemari Pak Kris. Setelah selesai Justru aku nih apa ya, diutus lah, boleh kan diutus untuk kalau orang-orang tertentu nih gabung ke BAFM, masuk aja kedengerin penjelasan daripada Pak Kris, maksudnya kan susah. Kayak di sini aja. Bro, tolong bro, kalau menurut aku ya ini menyangkut bro juga, buanglah dulu semuanya, ini untuk kebersamaan gitu loh. Ya, tetapi terserah juga. Ya, Cuma aku nanti sih ada beberapa yang informasi. masuk ke sana mungkin Pak Kan saya nggak melarang. Saya pribadi kan lama juga menghimbau teman-teman untuk tidak pakai cara yang kasar. Kan saya tidak kurang-kurang, bahkan channel CI sudah tidak pernah saya live kan. Cuma maksudnya nih bro, Edo termasuk target gitu loh bro. Ini nggak apa-apa. Oh, santai aja. iya. siapa aja, maksudnya kan 10 NT bilang. Aderion kena. Termasuk ya Aderion kayak pas, terus Aderion kayak pas di sini siapa lagi ya? Terlalu aduh aku lupa nih ya. Nggak dicatatin sih tadi soalnya tuh. Itu si Ferguson, gue mungkin. Ferguson enggak, karena Ferguson kan udah lama off juga, kamu enggak. Jadi serius gue enggak. yang Tapi nama masuk gua di clear, sini, ah? Oh ini, Pawang Beludak kan. Pawang Kali ada Beludak namanya. enggak. Belum, karena itu kan yang udah lama-lama ini termasuk yang aku ingat nih ya, Edo, Erben, si Aderion yang di VC, terus si kayak pas ya. Terus si ini Raja Kafir, tahu ya Raja Kafir, Wahyu Ilahi, Lidara, Lobo tuh, Lobo tuh siapa ya? Lobo tuh King David namanya. Iya, King David, betul. Malikil Amalak, terus Sofiatul, tuh lupa aku lah, pokoknya kira-kira itulah.
tolonglah Bro, Kaisar kalau misalkan si siapa Aderion atau Kayapas kalau bisa hubungi masuk ke itu aja, maksudnya kita jelasin tadi Erben juga mau debat katanya sekarang dibatalkan karena ini lagi mau konsolidasi tadi ya aku Erben juga ada gak di ngerti. situ. Jadi Hah? batal kita nih, Erben sama Justin. Gimana? Kelihatannya sih batal kelihatannya karena ini videonya juga mau di private semua, Bro. Mau di private semua, terus juga tadi dikasih nasihat tapi dalam bahasa Batak mungkin sih intinya kira-kira kayak gini aku nangkep sih. Kalau ada pergerakan-pergerakan sekitar rumah yang mencurigakan bagaimana tuh kabur, tapi kamu persiapkan dulu istri sama anak kamu gitu. Takutnya TO-nya bukan TO gitu loh. Kalau Serem TO banget. secara hukum sih mungkin itu, tapi TO-nya TO gimana gitu loh. Takutnya yang ditakutkan ini si Pak Kris tuh gitu loh. Iya bro. Iya bro. Nggak, Iya. maksud gue, Heeh. ente secara keutuh dulu informasi dari sana, lo catet siapa namanya. Waduh. Ya itu nama-namanya Iya, itu maksud gue. yang aku tahu biasa di FIC tuh Ade, Kayapas, Edo, Erben, Iya. Malikil ya, Sofiatul juga ya. Ya atau enggak gitu aja bro, ya bilang aja si Pak Kris sebelum kalau udah kelar di WFM ya kemari gitu loh. Waduh, aku ngomongnya tuh nggak enak loh kayak gitu tuh. Ya Jason Takutnya aja, Jason kok ntar gue ngomong sama Jason orang pernah ketemu sama Pak Kris kok. Jason, Nanti lo lah, punya nomornya saya nggak? undang Pak Kris, nanti Pak Kris saya undang ke sini. Ah, udah tuh Jason nanti yang kontak si ya Pak Kris. udah, oke deh. Ya, thank you ya bro ya. Iya, sama-sama. Sorry ya. Pak Jen. Bro Edo sorry ya bro. Ya, Ya, Oke, thank you. ya Jason lo kontak aja Pak Kris lo kemarin. Ya, bentar ya, kelar saya mau di kirimin. WFM. Kalau udah ngomong di WFM nanti saya undang ke Iya, sini. iya. Apa sih? Ada apa sih? Ya katanya lo kena target katanya. Apa? Lu Target apa? target itu Iya, Ade masuk aja deh ke WFM dulu benar deh. Mau ngapain Ayo, sih? Dek. sama Ada penting sekali deh. Percaya Pak Kris. deh. Pak Kris. Pak Kris itu apa? Siapa? Kris, siapa sih? Renhat. Reinhard yang orang Bandung itu sarjana hukum. Ya betul, pengacara itu. Pengacara. Ini soalnya informasinya A1 dari Bareskrim, Polri, bagian intelijennya, IT-nya. Soalnya pada kenal kan Pak Kris sama orang dalam gitu ceritanya, Dek. Iya. Itu tapi informasi itu udah diperkuat juga sama Ibu Heni. Kalau gua jadi TO gitu. Iya. Masuk dulu, Dek. Ya, Dek ya. Males tuh. Oh iya, Enggak. terserah deh. Udah Pak John Timothy biar nanti si Jason yang nelpon si Pak Kris suruh selesai Ya, dari ya. WFM. Oke. Thank you. Bro. Thank you. Oke bro ya, thank you ya bro. Oke, yo, salam. Yo, God bless you. Ya. Ya. Gue ternyata nggak jadi TO ya. Gue heran. Udahlah, jangan ngomong gitu. Jadi gini loh, cara menanggapi kayak gini, makanya tadi saya keras sama Timothy gitu ya. Ya, ngapain sih lu bawa cerita seperti itu, A1, Pak Kris tuh. Kalau mau yang dipermasalahkan tuh di WAFM itu loh. Makanya saya sama sekali nggak pernah ke sana. Target operasi loh. Kalau kita nih kena, berarti akan misalnya ada 10 orang, berarti akan ada 10 muslim juga ditangkap kan gitu. Makanya kan dari dulu saya sudah ngasih ini kan, tapi kan yang parah siapa? Kan tahu sendiri. Kalau saya sih ya udah jarang, di MDM juga udah jarang. Ya apalagi Ade. Kalau soal kayak gini-ginian ancaman mah udah dari zamannya WA ya deh. Bilang Jadi lo. maksudnya Males tuh. WFM ngapain sih bikin heboh kayak gini? Sampai Erben juga ketar-ketir jadi nggak berani sama. Ngapain? Gua ngumpul di sana ngapain? Nggak tahu, gue juga ogah tadi bro, makanya gue diem. Tapi udah lu diem aja dulu, nggak usah ngomong gitu maksudnya. Ya Erben mau debat jadi mundur dia. Udah sama lo aja deh, Justin. Kalau nggak bisa kayak gitu. Jadi target lah karena channelnya gede lah. Nah kalau itu tadi omongan si John Timothy itu benar,
Nggak mundur dulu dia, nggak mau debat dulu malam ini, bro? Gimana tuh, Justin? Ya udah, makanya kan gini loh Pak. Saya ngomong kayak gini, coba Pak Kaisar simak aja dulu kan. Saya udah berapa kali, belum ada heboh-heboh gini saya udah ngomong kan. Iya. Itu tidak perlu pakai ramal-ramalan gimana, mistis tuh nggak perlu. Itu sudah logika. Yang kita lakukan ini pada dasarnya sudah menyalahi gitu loh. Tapi kita kan terjebak pada situasi yang memang udah terlalu banyak. Bukan di kita doang, mereka juga begitu. Iya. Yang bisa kita lakukan ya ngerem lah gitu. Kan polisi juga lihat motifnya. Betul. Lebih baik mulai sekarang ngerem ya. Ya, Bang Indra ya. Lebih baik ngerem lah. Iya tuh, di Reformed Christian tuh, kalau diskusi tuh. Jaga, apalagi live kalau ada skores, kalau ada Kristen. Dengar gak? Lincoln. Le, kenapa Le? Kau dengar gak itu tadi? Sebab koneksi terganggu. Ya, jangan, narasimu jangan terlalu keras, jangan terlalu tajam. Kalian agama apalah, inilah, ini lu. Jangan gitu sekarang. Oh. Dengar gak? Oh. Loh, Ya. kan diketawain, Le. Serius ini, Le. Ya aku serius, bahkan di Happy pun ku hajar mereka kok. Serius dia. Di Happy ku hajar mereka kok, agama palsu kan ku bilang. Nah, Nah, itu rupanya. kayak gitu. Iya, komentar kok ada komen-komen Islam lu, kalian agama palsu, menjiplak yang kalian semua ku bilang. Ya iyalah itu bisa kenal loh ngomong gitu. Ya, mulai Memang sekarang itu direm dulu. faktanya kok. Ya aku bicara fakta. Kalau di persidangan buktikan kalau memang kalian agama Ya betul, fakta itu. Tapi yuk 5 tahun dia berapa 5 bulan. Itu fakta juga. Iya, memang ini mau sering komentar-komentarku di FB. Dia nakalin, aku bilang agama palsu, penjiplak, nabi semua nabi kalian jiplak, aku bilang gitu. Iya. Bro Lincoln, sebenarnya dia sedang jadi kamikaze, jadi mau barter sama dirimu sebenarnya. Dia 5 bulan, dirimu 5 tahun, itu sebenarnya misinya. Oh. Ini sekarang Lincoln gua perhatiin narasinya kerak, ini tajam nih kalau Muslim datang. Ini enggak. Kalem aja, kalem. Kalem aja lah. Gak usah ada narasi-narasi. Santai aja, mulai sekarang kan kita udah konsolidasi nih. Nanti gue pernah bisa ngerti untuk ngerem. Sekarang cedik-cedikan lah. Aku gini aja. Ko Jason. Gini aja. Kita itu cuma membaca. Halo. Iya. Jadi kita itu cuma membacanya saja. Ya betul. Ya membacanya sambil ketawa ya. Ketawa ya sama aja. Membacanya saja gitu. Nah, terus gini, biar mereka yang jelasin gitu. Pit, kan dirimu kan aman ya membaca ya. Cuman sayang, pesoraknya yang ketawa. Oh, jelas aman. Misalnya waktu aku diskusi sama teman-temanku itu, aku ya membacanya saja gitu, membaca. Nah, terus saya tanyain, ini gimana ini gitu, gimana maksudnya apa, terus apa ini maknanya, korelasinya apa, ada nggak? Nah, kayak gitu, biar mereka yang menafsirin, menjelaskan. Nah, terus kalau misalnya dia menyinggung Alkitab, nah nanti kita menjelaskan Alkitab, dan kita mempertanyakan balik, kita main gitu aja. Andai kata saya ini jadi jaksa penuntut umum ya, gue akan tuntut. Kenapa Anda yang pada saat itu sedang membacakan, lalu ada teman Anda mentertawakan itu, mengapa Anda diam saja? Itu repot. Jawabannya apa, Fit? Nah ini tanya ke Aderion.
Aderion kan orang hukum. Jawabannya simple. Ya itu kan bersuara apa salahnya ketawa kan demokrasi Tapi bisa aja, gini gitu. aja. Saya konsentrasi pada diri saya, Pak Hakim. Itu aja. Tapi Ngemankan gini, diri sendiri. tapi Saya berkonsentrasi, saya tidak tahu tentang hal itu. Saya tidak memikirkan orang lain. tapi gini Dan saya kok, sedang konsentrasi dalam diri ketawa sih saya. boleh. Nah, itu pinter-pinternya ya Enggak, ngomongnya. masalahnya itu Persidangan. masalahnya gini loh, ketawa sih boleh tuh, cuman jangan ada satu kata pun Kalau ngomong yang gitu kok mengkaitkan kena dengan juga. apa yang Ketawa dinarasikan boleh katanya. gitu. Waduh, jangan jawab gitu, Fit. Loh, enggak. Loh kan kita ketawa itu kan punya pikiran gitu kan. Maksudnya begini, Fit. Tahu kan Ketika maknanya kita gitu membacakan dalil mereka ya, dalil mereka itu ternyata isinya memang membuat lucu orang. Dalam Islam ya, dalil apapun nggak boleh diketawakan. Itu masalahnya di situ, Fit. Nah, ketika kamu mengatakan itu, kamu bersengkongkol dan mengiyakan apa yang kamu bacakan itu adalah memang lucu gitu. Repot tuh bisa kena. Loh, kalau gitu bentar kok. Loh, justru itu bakalan dibalik lagi penasihat hukum. Nanti dibalik dengan mereka membaca dalil terus dia tahu nggak dibalik hakim, jangan dibalikin ke itu, ke penasihat penuntut, tapi dibalik hakimnya. Itu lemah itu kok. Dibalik hakimnya ada pedang, gitu. ada pedang MUI disodok-sodok, repot. Walaupun benar, tahu itu lemah. aja. Tapi kalau misalnya ada ketawa terus ada narasi yang mengkaitkan dengan apa yang sudah dinyatakan, nah itu jadi patokannya gitu. Pasti orang itu fokusnya itu ke omongan. Kenapa kamu ketawa dan kamu mengatakan seperti ini, pasti gitu. Tapi kalau jawab aja, Fit. Saya nggak konsentrasi kan, di situ, maaf. Namanya aja saya konsentrasi diri saya sendiri gitu aja lah. Udah, Jason, lu udah telepon si Chris belum? Bentar, saya mau nge-privatekan itu dulu TikTok belum nih. Gue mau ke TikTok dulu bentar. Udah. Telepon dulu kalau mau ke TikTok dulu nih ya. Fit, mau ke TikTok dulu gua. Bentar. Tapi ada video bahaya juga nih. Tapi menurutku itu lemah loh, kayak berkaitan yang seperti itu, ketawa terus tersenyum. Itu kalau di ranah pengadilan itu nggak ada efeknya gitu. Cuma yang jadi poin di persidangan itu ya narasi gitu. Ini Fit, masalahnya kalau udah MUI Fit, udah parah Fit. Kata nih MUI kan merasa nih mungkin ya, loh kok banyak nih murtadin nih yang masuk Kristen lebih banyak nih. Penyebabnya ditelisik-telisik loh karena YouTube gitu loh, karena debat juga gitu loh. Ya akhirnya dicarilah setelah gitu kan. Itu MUI masuk ke lubang juga itu lah. Jangan salah loh. Apanya? Loh, waktu dia mendeklarasikan kristologi itu maksudnya apa? Nah, dari PGI kan nggak ada ini statement. Nah makanya itu, nah, kalau misalnya MUI menarasikan seperti itu, dibalikin. Ini maksudnya apa? Yang mengadakan kristologi. Masalahnya RI 2-nya mantan ketua MUI, bro. Itu jawabannya. Loh, berarti selama ini keadilan hukum tumpul dong kalau gitu. Nah, ya memang iya kalau lo ngomong. Nah, kalau tumpul berarti yang dipermasalahkan MPR kalau gitu. Yudikatifnya ngapain kalau gitu? Ayo. Yudikatif ngapain reaksinya? Karena kan kalau ngomong keadilan memang kan kita gimana ya, minoritas mau nuntut gimana Fit kalau udah keadaannya ini. Enggak, jangan ke wakilnya presiden, jangan ke wapresnya dulu lah. Ya gua ngomong
Iya, Yudikatif yudikatif berarti itu. kan Oh, yudikatif berarti jaksa, polisi kan? Itu yudikatif iya. kan? Yudikatif, terus habis itu bagian apa? Bagian eksekutif juga yang ada di MPR, DPR. Legislatif, Apa? kalau MPR DPR itu legislatif, Enggak ada eksekutif yang itu eksekutifnya pemerintah. juga. Nah, Siapa? yang Nggak eksekutifnya, ada eksekutif. eksekutifnya gimana itu? Itu Ayo. pemerintah. Itu pemerintah. Ya kan itu kan terlibat juga masalah perundang-undangan yang Siapa nih bikin masuk nih? perundang-undangan. Tunggu, siapa yang baru masuk? Siapa pingpong tadi? Oh, Didin, kemana Din? Halo Didin, tumben nih jam segini nih. Ada Rion biasa. Siap. Nyimak lanjut. Baru masuk Gimana, nyimak. bro? Nyimak. Ya, lanjut Ente dulu lah. Aman kan? udah Apa? sholat belum? Udah sholat belum? Maghrib. Alhamdulillah. Yo. Lanjut, Bro. Iya. Nyimak aja dulu. Iya. Oke. Kita lagi ngobrol santai, nggak ngomongin masalah agama kok. Iya. Mendingan ngobrol santai lah, ngapain ngobrol agama. Santai aja lah. Gila, santai. Ngobrol aja. Tapi menurutku sih kayak gini, apa sistem presidensil kan Indonesia ini kan sistem hukumnya kan hukum berdasarkan presidensil. Ini sebenarnya ini ada kekeroposan, emang di dalamnya itu ada kekeroposan. Beda kalau misalnya menerapkan hukum berdasarkan parlementer, wah udah barang bulu itu. Parlementer tuh mungkin ada yang tahu itu parlementer gitu. Tapi kalau presidensial emang menurutku sih memang banyak yang keropos sih di dalamnya. Ya, itu kan semua berpulang dari, kalau gua kuncinya ya, sumber daya manusianya. Kalau sumber SDM-nya itu istilahnya yang bermoral, berakhlak, ya kan, beriman, ini kan ya contoh-contoh kayak si Sambo gini kan nggak ada, ya kan gitu. Iya, nggak ada, betul. Benar ya? Belum mau di Makanya kan, legislatif lah. makanya kan inget gak Le? Eksekutif lah ya kan. Dari orang-orang kan selalu bilangnya gini kan ada gambarnya Pak Harto langsung bilang enak iya kabare enak nyawanku toh, inget gak Le? Itu memakai sistem parlementer itu. Bayangin aja, presiden itu kan sebenarnya kan kenapa Iya, maksud jabatannya gue gitu, lebih 30 jadi kalau tahun. misalnya maksud gue menjawab lu mau presidensial pun atau mau legislatif ini oriented gitu, kalau sumber daya manusianya yang masih begini pun ya tetap kropos ya, kalau lu bilang kropos. Iya. Itu maksud gue, mau sistem demokrasi kita gimana pun, parlementer mau presidensial kayak, tetap kalau sumber daya manusianya yang nggak qualified, nggak kompeten gitu loh. Yang tadi gue bilang akhlak moral ya kan, imannya itu juga gimana ya? Ya sedangkan kayak contohnya Ahok gitu ya, mereka justru nggak menyukai orang-orang yang udah kompeten kayak gitu. Gue contohnya di Jakarta ya kan, ya kan kayak gitu kan. Ya gue ngerasain masa dia gubernur begitu. Memang dia marah-marahin ibu megang anak. Ya kesannya kalau di media sosial kan ini orang ibu-ibu dikatain maling gini-gini, apa nggak punya, ini kan di framing si Ahok ini. Padahal kan dia nggak tahu kan kenapa dia marah. Ya kan, kalau gitu itu kan? kalau itu sih beda lagi, kalau urusan Ahok beda lagi itulah ya. Karena itu orang yang maksud gue Fit, orang yang sekelas Ahok aja yang istilahnya yang istilahnya kompeten itu sebagai pemimpin aja, itu bagaimana caranya itu
Ahok itu Ya dimanapun kan istilahnya dia nggak di framing gitu loh. kena pasal sisipan dia kena pasal sisipan, tapi kalau undang-undangnya itu enggak sebenarnya. Undang-undang dasarnya itu enggak. Betul. Nah, cuman permasalahannya itu kan di sisipannya itu. KUHP 51A. Apa ya? Iya, 51A atau apa itu? Itu sisipan itu. Kalau Ahok kenanya di situ. Tapi kalau di perundang-undangan dasarnya itu enggak. Nah, ini kenapa kok setiap persidangan itu kok selalu ada undang-undang persisipan? Ini yang sebenarnya harus dipertanyakan sebenarnya. Ya itu maksud gue. Kan karena kan kita ngomongin masalah sumber daya manusia, ya kan, SDM gitu maksud gue. Kayak kemarin nih yang gue dengar dari inian Kapolri dengan DPR kan, kan kemarin kan. Justru kalau di situ kayak yang dibilang itu polisi-polisi yang benar tuh malah di ini nggak dikucilkan, dibully. Yang bersih itu loh, polisi yang bersih malah justru dibully. Itu kasus Sambo. Dari jabatan. Sorry nih, saya potong dulu nih. Sorry, saya potong dulu. Soalnya saya mau pulang nih, mau jemput anak. Gini, saya bukan berarti 12 pengintai yang 10 pengintai ya membuat kalian patah arang. Tapi saya katakan ini peperangan kita maju terus berapologet, tapi dengan cara yang saya pikir Edo lebih pas ya, dengan cara begitu. Saya setuju itu. Kita tetap berapologet, tapi gayanya kita rubah. Mulai sekarang kita rubah. Itu aja. Kita terjang terus, tapi dengan gaya yang elegan. Itu aja. Itu nasihat pendapat saya begitu. Itu aja Kaisar. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Berlaksa-laksa, mereka boleh berjuta-juta atau beratus-ratus juta, tapi kita mungkin bermiliar-miliar malaikat ada di sekeliling kita. Itu aja. Oke, lanjut kan perjuangan. Ya, teman-teman sudah saksikan ya, itulah cuplikan dari percakapan mereka di grup internal mereka yang berhasil kita dapatkan ya. Jadi mereka ini sedang panik ya, dan mereka nggak sadar kalau ini kita rekam, dan banyak lagi sebenarnya rahasia-rahasia mereka yang saya miliki, tetapi saya rasa nggak perlulah saya bongkar, nanti bahaya bagi mereka ya, kasihan juga. Saya masih mikirin kasihan sebenarnya dengan oten-oten ini ya, cuman banyak hal yang mungkin lebih bagus kita simpan dulu untuk kartu as ya, di kemudian hari. Kalau memang sudah kelewatan dan saya rasa perlu dipakai, nanti baru kita pakai ya. Banyak sekali sebenarnya hal-hal yang saya simpan, ya termasuk rahasia-rahasia si Rudy juga ya, banyak saya pegang yang sebenarnya dengan gampang saya bisa menyeret mereka, tetapi saya memilih ya santai dulu ya. Santai dulu, kita tunggu langkah mereka selanjutnya, ya agar mereka juga punya kesempatan untuk bertobat. Jadi apapun ceritanya, walaupun mereka ini sekarang adalah penghujat, ya musuh Islam, tetapi saya rasa kesempatan bertobat itu tetap terbuka bagi mereka ya. Tentu saja tetap akan ada kesempatan untuk mereka bertobat dan mendapatkan hidayah. Karena kita nggak tahu gitu, siapa yang di kemudian hari akan diberikan hidayah oleh Allah dan akan menjadi pembela di agama Islam ini. Jadi ya, kita akan memantau terus pergerakan dari para oten-oten paukers ini, dan kita bisa melihat ya bahwa ternyata mereka sedang ketakutan karena Nandar akan menarik mereka semua, dan mereka sadar hal itu, kalau yang mereka lakukan salah, dan mereka sadar akan kemampuan dan juga data-data yang dimiliki oleh Nandar. Karena kan sudah cukup lama ya diskusi debat, jadi mereka sudah saling mengenal, dan mereka tahu sendiri karakter Nandar seperti apa. Jadi ini menjadikan mereka lagi makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya, yang seperti selalu saya katakan. Ini mereka benar-benar lagi makan tak sedap, tidur tak bisa sleeping. Jadi itu aja yang bisa saya beritahukan hari ini. Jangan lupa di-share ya, kita share konten ini agar orang-orang tahu bagaimana kelakuan para oten-oten ini. Dan juga bagi teman-teman, jangan lupa bagi yang ingin melakukan indomisasi dan juga sedekah untuk perjuangan HMC Group ya, bukan saya sendiri, soalnya di dalam ada beberapa orang juga, dan kita lagi mempersiapkan beberapa perangkat ya, bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu perjuangan kami, dapat disalurkan melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7195167 677 ya, atas nama Haikal.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak video ini dan share dan serta subscribe selalu. Makasih buat semuanya dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di HMC berikutnya.